Oke teman-teman, kelompok kami akan membahas teori probabilitas. Yang pertama, konsep dasar probabilitas. Yang kedua, pendekatan dalam probabilitas. Yang ketiga, sampel dan kejadian. Yang keempat, probabilitas bersyarat. Yang pertama, saya akan membahas konsep dasar probabilitas. Definisi probabilitas. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Manfaatnya membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contohnya, yang pertama, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Yang kedua, peluang untuk yang diluncurkan perusahaan atau sukses tidak, dan lain-lainnya. Probabilitas suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi masa mendatang. Probabilitas dinyatakan 0 sampai 1 atau dalam presentasi. Percobaannya, pengamatan terhadap aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasilnya suatu hasil sebuah pencobaan. Peristiwanya kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kejadian. Ya, di sini saya akan membahas tentang pendekatan dalam probabilitas. Di dalam probabilitas terdapat 3 bagian, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik adalah setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Dan untuk rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, kita bisa lihat pada tabel yang ada. Yang pertama, untuk pencobaan, kegiatan melempar uang, dengan hasilnya muncul gambar dan muncul angka. Untuk probabilitasnya 1/2. Selanjutnya, pencobaan untuk kegiatan perdagangan saham, dan hasilnya menjual saham, membeli saham, dengan probabilitasnya 1/2. Yang berikut pencobaan perubahan harga, dengan hasil inflasi atau harga naik dan deflasi atau harga turun, dan untuk probabilitasnya 1/2. Selanjutnya, pencobaan mahasiswa belajar. Untuk hasilnya, yang pertama lulus memuaskan, yang kedua lulus sangat memuaskan, dan yang ketiga lulus terpuji. Dan untuk probabilitasnya 1/3. Ya, kita masuk ke yang kedua, yaitu pendekatan relatif. Ya, pendekatan relatif ini adalah probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Dan untuk rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total pencobaan. Contohnya, pada wisuda sarjana tahun 2002, dari 900 orang mahasiswa, 520 lulus memuaskan, 595 lulus sangat memuaskan, dan 85 lulus terpuji. Maka probabilitas mahasiswa lulus memuaskan adalah 500/900 sama dengan 0,58. Selanjutnya, lulus dengan sangat memuaskan 292/900 sama dengan 0,33. Dan lulus dengan terpuji sama dengan 85/900 sama dengan 0,09. Ya, untuk pendekatan subjektifnya, yaitu probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penelitian pribadi yang dinyatakan dalam satu derajat kepercayaan. Contohnya, menurut prediksi Anda mendapatkan nilai A untuk mata kuliah statistika. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel ini dinotasikan dengan huruf S. Untuk titik sampelnya adalah semua anggota dari ruang sampel, dan kejadiannya adalah himpunan bagian agar
Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan banyak sampel data A. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan banyak sampel data B dan sebagainya. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, misalkan kejadian A menyatakan munculnya muka dadu. Genap pada SA sama dengan 246, sehingga probabilitas kejadian A adalah P A sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Contoh kedua, pada pelemparan 2 uang logam, tentukanlah ruang sampel S. Hasil-hasil yang mungkin muncul adalah sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa lihat pada tabel. Untuk uang logam pertama, M, B. Uang logam 2, MB, M, M, BM, B, M. Kemudian bagian B-nya M, B, dan B, B. Probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya peristiwa kedua akan terjadi apabila peristiwa pertama terjadi. Rumus: peluang A dan B sama dengan peluang A dan B per peluang B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Contoh, tipe AS warna merah 2, warna hitam 2, total 4. Bukan AS, warna merah 24, warna hitam 24, total 48. Total warna merah 26, warna hitam 26, total 52. Peluang merah AS sama dengan peluang merah dan AS per peluang AS sama dengan 2/52 per 4 per 52 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Peluang hitam bukan AS sama dengan peluang hitam bukan AS per peluang bukan AS sama dengan 24/52 per 48 per 52 sama dengan 24/48 sama dengan 1/2.